Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, ketemu lagi dengan saya Fitri. Di mana lagi kalau bukan di Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Sobat Ide, pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, kebanyakan masyarakat di kita itu mencari pelarian hobi karena mereka harus stay at home. Jadi harus benar-benar di rumah supaya menghindari penyebaran COVID-19. Nah, salah satu hobi yang menjadi tren di pandemi ini adalah memelihara hewan peliharaan. Apa saja yang harus diperhatikan ketika kita punya peliharaan, kemudian ketika sakit harusnya gimana sih gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa karena beliau ini nggak cuma satu orang ya, ada 2 tamu dan dua-duanya adalah dokter hewan. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum dok, apa kabar? Oke, boleh disapa nih Sobat Ide di rumah. Baik, sahabat Ide. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Aresa Setiawati. Saat ini saya diberikan amanah menjadi Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kota Depok. Oke, dan satu lagi Dokter Hendra. Ya, halo Sobat Ide, nama saya Dr. Hewan Hendra Mahendra, praktisi di Puskesmas Kota Depok. Oke, luar biasa nih, dua-duanya tamunya dokter hewan. Amin. Nah, sebenarnya nih, saya pengen tanya nih sama Sobat Ide nih, kalau kebanyakan pada tahu nggak sih puskesmas itu kepanjangan apa gitu ya? Nah, kali ini tuh bukan puskesmas gitu ya. Boleh ditulis di kolom komen ya, puskesmas tuh apa sih kepanjangannya, singkatan dari apa gitu ya. Nah, kalau kali ini Puskeswan. Nah, singkatannya apa tuh Puskeswan? Kita ngobrol nih. Tapi jangan kasih tahu dok, ini biar ditulis di kolom komen aja, biar jadi rahasia loh. Biar pada tahu apa sih Puskeswan gitu ya dok. Oke, apa aja sih dok Puskeswan itu mengerjakan apa saja, kemudian apa aja sih program-programnya gitu dok. Baik, Mbak Fitri, Puskeswan Kota Depok dalam menjalankan pelayanannya ada 3. Oke. Ada pelayanan kesehatan hewan aktif, pelayanan kesehatan semi aktif, dan pelayanan kesehatan pasif. Pelayanan kesehatan hewan aktif itu adalah petugas Puskeswan itu akan memberikan pelayanan kesehatan hewan langsung mendatangi pemilik hewan atau peternaknya. Datang langsung. Datang itu biasanya adalah program dinas seperti vaksinasi untuk penyakit zoonosis pada ternak, surveillance, kemudian pelayanan aktif juga bisa kita berikan kepada peternak untuk melakukan penyuluhan kesehatan hewan, pemberian vitamin, pencegahan obat cacing dan lain-lain. Itu berbayar atau gratis dok? Alhamdulillah saat ini semua masih gratis. Oke. Kemudian kalau pelayanan semi aktif itu adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskeswan. Kalau kita peternak nih, ada hewannya sakit atau mau ada gejala birahi, minta pengobatan. Jadi kita dapat laporan, kita langsung terjun langsung ke lokasi, ke lapangan. Nah, yang baru itu adalah setelah menjadi UPTD. Dulu Puskeswan ini belum UPTD. Setelah menjadi UPTD, kita bikin ide kali ya, terobosan untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan pasif. Nah, pelayanan kesehatan pasif itu masyarakat yang mendatangin Puskeswan untuk mendapatkan pelayanan. Nah, biasanya karena datang ke Puskeswan, biasanya yang dibawa adalah hewan-hewan yang emang bisa dibawa ke Puskeswan, seperti hewan kesayangan gitu. Hewan kesayangan tuh apa aja dok? Yang di Puskeswan itu yang sering itu adalah kucing. Oke. Ada anjing ya dok Hendra ya. Ada. Ayam pernah juga ada? Ada ayam. Ada. Oke. Burung ya. Burung, ular pernah datang juga. Jadi bawa-bawa ularnya tuh dok ke Puskeswan ya? Iya. Kalau datang sendiri kabur gitu. Nah itu dia nih yang menarik. Kalau Puskesmas kan pasiennya orang ya. Kalau Puskeswan pasien atau apa nih bahasanya? Pasien juga. Hewan. Nah terus didaftarin juga atas nama hewannya atau atas nama ownernya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya,
Jadi didaftarkan atas nama pemilik dan Pasien. hewannya, pasiennya. Lokasinya di mana, Dok? Baik, saat ini Puskeswan ini baru hanya satu di Kota Depok, itu berlokasi di Jalan Raya Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Baru ada satu, Mbak. Oh gitu. Nah itu bukannya setiap hari? Bukannya setiap hari untuk pelayanan pasif, itu Senin sampai Kamis. Kemudian untuk hari Jumat ini ada baru dari kita nih. Sebelumnya kita belum ada kegiatan steril hewan. Sekarang setiap hari Jumat ada kegiatan steril hewan untuk kucing jantan lokal. Jadi khusus kucing jantan Jantan ya, aja. lokal. Ya, itu. Lokal tuh ngebedain lokal sama interlokal. Kalau lokal itu domestik lah istilahnya, Oke, kucing domestik. kucing domestik. Kalau orang ini tanda kutip kucing kampung istilahnya. Oh. Gitu. Kalau yang ada kucing domestik, mixed dom sama kucing ras. Jadi yang bisa disteril di Puskeswan Kucing itu yang kucing domestik, yang domestik. ya, Jadi kucing. kayak mixed dom itu nggak boleh ya. Ya kalau misalkan lebih ke arah kampungnya apa domestiknya nggak apa-apa lah. Istilahnya mesti kita Nanti ada kita verifikasi. Oh gitu, jadi Jadi- di-verif dulu. Iya, Ini jenis kucingnya kucing apa gitu Iya. atau bagaimana verifnya? Jadi setiap bulan ada kita buka pendaftaran lewat medsosnya Puskeswan, ada Oh, Instagram ada IG-nya? ya, Apa ada tuh, Dok? Puskeswan IG-nya? Kota Depok. Puskeswan Kota Depok. Oke. Atau melalui Facebook Puskeswan, nanti kita berikan pengumuman. Nanti minggu pertama hari Senin jam 11 kita buka linknya untuk kuota dalam sebulan. Untuk saat ini kita baru 16 ekor per bulan. 16 ekor. Itu peminatnya luar biasa, 4 menit udah habis 16. Ah gitu, Udah hanya terdaftar. dalam 4 menit? Iya. Berarti peminat atau yang butuh steril kucing ya, itu banyak ya? Banyak. Atau ini hanya melayani kucing aja? Yang kayak anjing gitu boleh nggak, Dok? Untuk sementara kucing ya Bu ya? Bisa saat ini kucing. Oh, Sementara oke. kucing. Untuk sementara ini kucing, kemudian 16 kuotanya setiap bulan 16 Iya, ya. jadi setiap hari Jumat kita steril 4 ekor. Oke, berarti teman-teman sobat ide nih kalau mau steril kucing domestik itu bisa di Puskeswan. Iya, Kemudian buka linknya setiap hari Minggu pertama minggu awal pertama bulan. awal bulan. Nanti sering lihat IG-nya aja ya. Oke, IG-nya berarti Puskeswan. pantengin terus nih sobat ide. IG-nya Puskeswan ya. Siap. Kapan pendaftarannya langsung cepet-cepet karena hitungan menit Iya. kuotanya langsung habis. Iya, untuk bulan Februari ini kan kita baru buka Januari kemarin sama Februari kemarin 4 menit udah habis 16 ekor. Tinggal yang Februari ini kita lihat ya. Februari Berarti sudah. animo Nanti Maret lagi. Februari sudah penuh juga. Udah. Oke, berarti kalau mau steril kucing jantan domestik nanti di awal Maret pantengin ide Iya, ini ya. IG-nya Puskeswan kan. Jangan kemana-mana karena cuma 4 menit. Jadi kita harus standby nih, tungguin gitu ya. Berarti peminatnya banyak ya, Dok ya? Peminatnya ya banyak permintaan juga sekarang itu permintaan untuk betina juga. Cuman sekarang kita evaluasi dulu untuk kita coba di jantan dulu. Oke. Berarti jantan saja ya, yang betinanya belum. Ya, karena betina itu butuh perawatan ya dokter ya. Ya. Karena kan betina itu seperti Operasi lumayan besar. sesar di manusia. Oh gitu. Angkat rahim. Oh sampai diangkat rahimnya. Kalau untuk yang kucing betina. Ya, Sementara kalau kucing jantan dia berapa jam sudah boleh pulang atau bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau kucing jantan untuk 1 hari aja udah pulih sendiri, karena kan dia jumlah jahitannya juga sedikit minimalis beda dengan kucing betina. Jadi kalau kucing jantan relatif cepat lah, kadang-kadang ada yang sehari aja udah bisa lari-lari tuh. Oh gitu. Iya. Dan itu kalau di steril ya, Dok, itu dirawat dulu di Puskeswan kalau misalnya ada, atau memang semua 1 hari bisa pulang atau gimana? Kalau yang jantan langsung dibawa pulang. Oh jantan Iya. itu langsung dibawa pulang. Meskipun di klinik swasta juga seperti itu, langsung dibawa pulang. Jadi juga. datang pagi nih, Dok ya. Terus kemudian pendaftaran gitu ya, dilakukan tindakan. Itu berapa lama, Dok, waktunya? Kalau untuk kucing jantan tuh lebih cepat pengerjaannya, 5 menit udah beres. 5 menit doang, Dok. Oh, Operasinya. Operasinya ya. belum preparasi Oh, agak gitu. lama. Persiapannya dia. Yang lama persiapannya. Jadi ditunggu kadang-kadang Mbak, si ownernya nunggu. Kalau udah beres dalam keadaan tidur ya silakan dibawa pulang. Dalam kondisi masih Ah, dibius bius. gitu, itu nggak masalah, Dok? Nggak jadi dibawa? masalah, nggak jadi masalah, dibawa pulang. Nanti kalau udah ajeg banget tuh apa ya istilahnya ya, sadar, Sadar ya. baru silakan dikasih makan minum lah.
kita kasih edukasi juga sebelum di steril, puasain dulu 6 sampai 12 jam. Oh, jadi sebelum dilakukan tindakan itu sama harus kayak puasa. orang. Oh, Iya. oke. Iya ya, sama ya. Dengan orang. Oke. Berarti nih, Dok, kalau misalnya datang kemudian langsung pulang, berarti kan tindakan itu emang cepat dibandingin dengan yang kucing betina. Kalau betina dia harus rawat inap. Sebaiknya memang harus diawasin juga karena kan jahitannya segala macam kan nanti ada beberapa owner yang belum biasa mungkin panik juga. Misalkan kucingnya juga panikan, gigit-gigit kan jadi masalah juga istilahnya gitu. Ada tuh sampai gigit-gigit gitu. Ada Gigit kucing ininya, bekas gigit si jahitan. bekas Oh, jahitannya. gitu. Makanya kalau untuk steril betina itu nggak sesimpel yang itu yang Nah, jantan. kalau yang ini tadi gratis pelayanannya. gratis. Gratis juga ya, Dok. Masya Allah, ini banyak banget ya ternyata Untuk- gratisannya. Untuk hari Senin sampai Kamis kita saat ini ya, kita juga lihat situasi COVID. Kita batasin kuota 30 ekor per hari. Untuk Untuk apa tuh, Dok? pelayanan pengobatan, Oh, rawat pelayanan jalan. pengobatan. Kalau di manusia mungkin rawat jalan ya, pengobatan, konsultasi, pemeriksaan hewan itu 30 ekor per hari. 30 ekor per hari. Paling banyak yang datang tuh pasien apa, Dok? Paling banyak itu yang datang kucing karena mungkin handlingnya lebih gampang, masuk keranjang gitu ya, dibawa ke puskeswan mungkin lebih gampang. Jadi banyak kita pasien yang kita tangani adalah kucing. Jadi paling banyak datang pasiennya tuh kucing ya. Nah, Dok, ngobrol-ngobrol tadi pasien yang datang ke puskeswan ya, itu kan tadi katanya ada ular tuh, Dok. Nah, itu pernah ada kejadian unik nggak, Dok? Pasien yang datang ya? Iya. Ya itu ular pernah, terus burung murai ya gitu juga pernah. Burung murai harganya 80 juta pernah. 80 juta, Dok. Beneran? Beneran, dia cerita itu punya bosnya. Itu. Ya ada lipoma itu jadi lemak di kulit itu. Terus karena kita nggak berani ya saya nggak bius jadinya, operasi langsung di situ. Operasi kecil di situ aja diambil. Nah, Terus kalau- pas terakhir saya tanya harganya 80 juta, Dok, ini. Masya Allah. Kenapa nggak bilang? Saya bilang gitu. Nah, itu kalau misalnya bisa ditangani oleh puskeswan, ditangani di puskeswan. Tapi kalau tidak bisa ditangani, Dok, dirujuk kah atau Dia bagaimana? dirujuk lah paling ke rumah sakit hewan pendidikan IPB bisa. Oh, ada ya, Dok, rumah sekitar sakit situ hewan juga. ada ya? Ada rumah sakit hewan pendidikan IPB ya, ada Ya. di Dramaga itu. Jadi Sip. paling dekat dari Depok itu Kalau yang ya paling kolega-kolega kita yang Praktek klinik-klinik swasta. praktek swasta aja. Oh, jadi di Depok. Iya, banyak Oke. kan sebenarnya. Berbedakah fasilitasnya, Dok, atau ada rawat inap atau seperti apa? Yang di puskeswan atau? Iya, yang klinik swasta dengan puskeswan. Kalau di puskeswan adakah rawat inapnya? Kalau buat ini. Saat ini belum, Mbak Fitri. Saat ini kita baru melaksanakan pelayanan yang rawat jalan. Rawat jalan. Jadi kalau harus dirawat Rawat inap kita dirujuk. rujuk ke teman-teman sejawat kita, Mm-mm. dokter hewan praktek swasta. Oke. Nah, kalau yang tadi ular, Dok, itu sakit apa ya, Dok, kalau ular? Mulutnya sariawan, mutrut ya Oh, istilahnya. jadi ternyata sariawan itu bisa juga ke ular Iya, ya? beberapa Itu kasus gimana ya. meriksa ya? Gimana meriksanya ya, Dok? Ya dia kan ada ownernya juga, pawangnya juga. Jadi kita ini apa? Oh, jadi pegang ownernya itu aja. biasanya bawa Iya, istilahnya. pawang juga? Enggak, ownernya itu sebagai pawangnya. Dia kan yang Oke. biasa handle. Kayak anjing juga kan, kalau itu tetap ada yang handle juga si ownernya. Ownernya. Gitu. Kalau anjing gitu biasanya sakit apa, Dok, kalau datang ke puskeswan? Rata-rata sih ya demam, nggak mau makan, terus penyakit parasitik, penyakit jamur, penyakit kulit, apalagi cuaca begini nih, Hujan gitu. lembab, hujan. Nah, hati-hati nih untuk kasus saluran pencernaan, mencret. Mungkin Mbak juga punya di kucing di rumah nih, Iya, misalnya hati-hati tuh, betul. harus diliatin itunya, terus memakai minum yang kalau bisa jangan minum air mentah lah. Oh, Air matang. apa Matang. namanya? Matang. Kalau nggak kan ada kayak galon itu ya, air galon lah yang Oke, berarti sebaiknya memberi minum hewan kesayangan kita di rumah Ya. itu pakai Ya. air yang air galon lah ya, Ya. atau air mateng, jangan air mentah. Ternyata ngaruh ya, Dok ya? ya kalau kucing yang memang belum biasa biasa di rumah dan nggak biasa diliarkan, ya itu kalau dikasih air mentah tiba-tiba atau apa ya bisa berpengaruh juga. Apalagi, Dok, biasanya kalau kucing kayak gitu datangnya biasanya sakit apa, Dok? Kalau penyakit macam-macam ribuan ya, ratusan mungkin. Tapi ya Yang kalau paling untuk banyak. untuk kasus untuk
cuaca seperti ini nih, hujan, lembab, itu jamur yang paling banyak harus diwaspadain. Terus ektoparasit, kutu, mite, lice, terus Flu saluran mungkin. pencernaan. Flu Ya, flu. Oh ya, flu. Ada juga ya. Ya, cat flu istilahnya. Flu banyak macam-macam. Ada virus ini, virus. Virusnya juga beda-beda. Gitu. Ya, waktu itu pernah tuh dok. Jadi kalau lagi musim anabul ini ya, ada virus gitu ya. Ya. Itu gampang banget tuh tiba-tiba kucing di rumah tuh sakit sebentar terus langsung mati Nah, gitu dok. itu. Nah itu virus juga kah dok biasanya atau bagaimana? Kalau inkubasi secepat itu biasanya virus. Oh, nah gimana caranya dok mengantisipasi supaya kucing kita nih sehat-sehat nggak kena virus gitu? Oke. Mungkin tips juga ya buat Sahabat poweran, ide. poweran istilahnya. Jadi yang pertama kucing itu kan untuk memelihara ya, kita sekalian aja ya, untuk memelihara kucing itu kita harus memperhatikan aspek dari dia bebas dari rasa haus, lapar, disediakan makan minum yang sesuai stage-nya, umurnya. Kalau untuk papi, untuk anjing ya, anak anjing atau kitten, untuk anak kucing itu sesuai stage-nya juga makanannya. Itu biasanya beberapa pet shop menyediakan. Terus untuk program kesehatan itu pemberian obat cacing. Jangan lupa. Itu berapa lama sekali? Pemberian dok? obat cacing itu dari umur 1 bulan. 1 bulan. Kadang-kadang dari 2 minggu. 2, 4, 8, 12 minggu. Habis itu 3 sampai 4 bulan sekali. Oh, ternyata. Kalau kucing indoor, indoor itu 3 bulan. Kalau 3 bulan sekali? 3 bulan. Kalau kucing outdoor 4 bulan misalkan gitu. Terus vaksin itu yang paling penting. Vaksinasi itu dari umur 2 bulan. Habis itu di booster istilahnya. Ya, booster. Kayak sekarang corona kan di booster. Ya. 1 bulan setelah vaksin pertama. Setelah itu annually 1 year, 1 tahun sekali pemberian vaksinasi ulangnya. Dan jangan lupa vaksinasi yang paling penting itu adalah vaksinasi rabies. Di puskesmas juga menyediakan ya Bu ya. Yes, Itu gratis juga dok? Gratis kalau untuk rabies. vaksinasi rabies kita gratis karena Rabies itu gratis. program pengendalian penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang pada hewan yang bisa menularkan kepada manusia. Jadi misalnya hewan yang terkena rabies kemudian menggigit manusia dan manusia akan ketularan penyakit rabies itu yang sangat berbahaya untuk di anjing, kucing maupun kera. Nah kalau tadi rabies gratis ya dok. Nah kalau obat cacing gitu tadi dok itu berbayar atau gratis juga? Bisa gratis kita punya obat cacing injeksi juga ada. Ternyata banyak gratisannya ya puskeswan ya. Alhamdulillah. Boleh juga nih. Boleh Mbak. Kayaknya saya bakalan ini deh mendaftarkan kucing saya. Iya, untuk pendaftaran Mbak sehari sebelumnya. Oh, kita daftar 1 hari sebelumnya lewat mana dok? WA Puskeswan ada Ada nomornya. di IG juga ada ya dok ya? Di IG ada nomor WA Puskeswan. Mendaftar untuk pelayanan rawat jalan lewat WA telepon. Oke, nanti kita tulis juga deh di link ya. Iya. Supaya tahu nih Sobat Ide kalau mau ke Puskeswan WA-nya daftarnya ke nomor yang mana gitu ya. Datang ke Puskeswan itu dalam kondisi sudah dapat nomor gitu. Jadi nggak bisa tuh ya kita main datang aja gitu. Kucuk-kucuk gitu belum daftar itu nggak boleh ya dok ya? Iya. Untuk Ditolak saat ya dok? ini Ditolak karena ya? situasi COVID ya, Oke. kita batasi kuota juga. Gitu. Tadi dok kan ada vaksin, kemudian obat cacing. Nah kalau mencegah jamur dok? Mencegah jamur pertama karena salah satunya ada rutin grooming, mandi jamur ya. Kalau ini saya sarankan sebaiknya langsung ke ahlinya, ke groomernya itu ke pet shop. Kadang-kadang ada owner yang grooming sendiri ya, dia pakai hair dryer aja itu tidak cukup karena harus pakai blower istilahnya. Oh. Iya, kecuali kalau memang peralatan groomingnya dia punya ya silahkan, itu ya tergantung si ownernya sendiri. Cuman kalau bisa harus kering karena kalau nggak kering lembab ya timbullah jamur. Kandang juga sering dibersihin. Terus pasir kucing, itu juga harus sering dijemur, dibersihin juga. Oh jadi pasir kucing tuh dijemur ya dok ya? Iya kan ada 2 tipe kalnya, yang yang istilahnya yang langsung larut tuh ya, istilahnya jaulit. Nah itu ada juga yang bentuk batu. Nah, itu bisa pasir dijemur, dikeringin, dipakai lagi gitu. Pasir wangi ada juga kan macam-macam. Iya ada macam-macam.
Berarti kalau mandiin kucing nih dok ya lebih baik memang di groomernya langsung Ya. ya, karena tadi ya khawatirnya kurang kering. Kurang kering, lembab, Nah itu bisa nyebabin jamur. jamur, lembab. Apalagi dok kan kadang tuh Kutu juga. kucing saya tuh suka yang lembab-lembab dok. Jadi dia misalnya ngedekemnya tuh di toilet Iya. gitu ya, nongkinya gitu, nongkinya tuh di depan toilet dikeset gitu. Itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Ya maksudnya boleh Untuk kucing tuh ya sehat kalau nggak gitu? ya nggak apa-apa sih, cuman kita juga kalau misalkan bukan lagi iseng ya, istilahnya kucing kita lagi basah atau apa ya kita lap basah aja, istilahnya apa pakai tisu basah nggak jadi masalah. Oh pakai tisu basah. Kalau memang basah tuh untuk menghindari jamur juga, lembab juga, sering dijemur juga mbak. Kucingnya. Dijemur, biar kering itu. Gimana cara jemurnya ya dok? 5 menit nggak apa-apa kalau punya kandang. Kalau gitu. baju kan dijereng ya dok. Sama kandangnya. Oh, sekandang-kandangnya. Ya, 5 Nah, menit kalau aja kayak cukup. kucing saya dia nggak dikandangin tuh, Dok. Oh, dia liar sendiri ya? Heeh, Dia jadi berjemur ya sendiri di paling rumah dia. aja, makanya Berjemur sendiri berarti. Nah, masalahnya nongkinya dia sukanya di depan toilet tuh, Dok. Berarti kalau bisa di taman ya, dijemur gitu ya, dijemur. dikunciin dia jangan masuk dulu misalnya gitu supaya dia bisa berjemur. Sering Oke. disisir, sering di Ngaruh ya, Dok? Iya, biar bagus si rambutnya. Bukan bulu, rambut. Rambutnya biar bagus. Bedanya apa, Dok? Bulu sama rambut? Bulu kan pada ayam itu bulu itu. Kan anabul. Harusnya anaram. Anaram, iya. Jadi istilahnya bukan bulu ya, Dok? Harusnya rambut. Oh, itu rambut karena Ya itu apa namanya istilahnya itu harusnya kedokteran rambut. ya. Itu rambut. Kalau bulu itu kan bulu mata. Iya. Gitu. Oke, apalagi dok tipsnya dok? Buat cacing, vaksin, sama tadi apa? Sering mandi juga. Kalau memang dia kucingnya peliharaan ya 2 minggu sekali. Idealnya 2 minggu sekali 2 minggu mandi. sekali. Untuk kalau terlalu sering juga janganlah istilahnya 2 minggu sekali aja. Terus sering disisir juga. Oke. Terus vaksin udah tadi ya. Udah itu aja sih udah cukup. Sama itu makanannya ya saya bilang sesuai stage-nya. Oh iya betul. Jadi kalau Tapi kitten kasih makanannya kitten. juga jangan dikasih kucing dewasa ya. Terus kalau yang adult dewasa ya makanan kucing dewasa juga. Nah pernah nih dok kucing saya misal tiba-tiba nih dia nggak mau makan gitu. Itu gimana dok nanganinya? Dia mau makan loh banyak ya. Mau apa pasti ya nanya. Kalau kita kan misalnya lagi pusing mikirin gitu kan mikirin apa. Kalau ini apa nih dok? Dia nggak mau makan kenapa? Misalkan banyak penyebabnya. Satu, apakah ganti makanan mendadak? Bisa jadi misalkan habis nih makanan yang jenis A, terus Mbak akhirnya beli makanan yang baru, itu bisa diganti langsung juga, bisa mogok juga si kucing. Jadi kalau ganti makanan pakan tuh nggak bisa langsung. Oke, dia Satu, harus bertahap ya dok ya. tahap. Gimana caranya dok? Seperti bayi mbak, Mm-mm. seperti bayi kita manusia, Hmm. pergantian susu bertahap, Tahap. sedikit. Perbandingannya ya, Ya, perbandingan misalnya 50-50%. diadaptasikan. Perbandingan pakan. Perbandingan pakan gini. Perbandingan pakan misalkan 25% pakan baru. Biasanya 2-3 hari. 2-3 hari. 75% pakan lama. Habis itu 2-3 hari lagi 50-50. 3 hari lagi baru 75-25. Habis itu baru pure. Kalau memang dia maunya ganti total. Tapi kalau mau misalkan ada campurannya ya 50-50 nggak jadi masalah itu. Ada lagi dok kemungkinan yang lain selain dia gara-gara ganti makanan nih Sakit. atau sakit atau Yang kedua ya sakit intinya. Ada sakit, ada masalah. Tapi kalau itu sebaiknya dikonsultasikan atau dibawa langsung ke vet puskeswan atau ya. dokter. Dan ternyata tarifnya berapa sih dok? Kalau misalnya tadi banyak yang gratis, ada nggak sih yang bertarif? Ada Ya. ada. Dan itu mahal nggak gitu? Kalau kebetulan saya juga ikut Praktisi. PDHI ya. Dari PDHI itu belum ada penyesuaian tarif secara umum. Setahu saya ya. Jadi belum, kalau beda dengan dokter di orang mungkin ya ada spesialis ini. Kalau setahu saya di kita dokteran belum ada. Setahu saya sampai sekarang ya. Kalau kita ngikuti kok seminar-seminar di PDHI juga belum ada. Tapi rata-rata ya kalau di daerah Bogor Depok untuk jasa periksa sekitar 60 sampai 100 lah. Oke. Untuk praktisi hewan swasta ya. Itu yang swasta. Nah Ya. kalau di puskeswan dok, kita konsul nih. Kan gratis Ke konsultasi. dokter gratis semuanya Masih ya dok? gratis. Masya Allah. Oke, kayaknya saya kesana aja deh nih. Banyak gratisannya. Iya.
Nah dok, kemarin tuh ada kucing yang tiba-tiba datang ya, tuh temen cerita, Mbak di mana sih, ada nggak sih Depok tuh punya penangkaran hewan nggak sih gitu, khusus misalnya buat kucing-kucing yang terlantar gitu. Ada nggak sih dok sebenarnya? Baik Mbak, saat ini kita Puskeswan belum punya tempat penampungan untuk kucing-kucing liar ataupun anjing-anjing liar ya. Jadi selama ini kita masih bekerja sama dengan komunitas atau shelter dari wilayah Jakarta malah. Jadi kita juga kadang kesulitan ya untuk mencari tempat penampungan seperti itu. Jadi di Depok buat saat ini belum ada. Belum ada ya. Belum Jadi ada. kalau kemarin kejadian juga tuh dok, kucing-kucing di jalan itu kebanyakan mati mendadak gitu. Itu berarti kemungkinan virus juga ya dok ya? Bisa jadi virus ataupun keracunan, bisa jadi istilahnya. Tetap harus diperiksa sih seperti itu. Iya sih, jadi nggak bisa juga kita terawang. Karena dokter bukan penerawang. Mungkin saya tambahkan untuk sekarang ini kita perhatikan memang banyak kucing-kucing liar ya, baik di jalanan umum, di perumahan. Karena kucing ini untuk liar itu perkembangannya sangat cepat. Satu kucing betina dalam setahun bisa punya anak 10 sampai 20 ekor ya. Iya. Dia kucing itu ya? betina itu bisa melahirkan 4 kali dalam setahun. Ya Dok Hendra ya. Iya, kan. Jadi kalau misalnya satu kali melahirkan misalnya ada 5, coba Mbak kali berapa gitu. Dan anak yang pertama setahun lagi udah bisa melahirkan lagi Iya, kan. betul. Gitu. Jadi mungkin Udah gitu mereka nggak bisa KB ya dok ya. nah PR kita juga nih untuk mengendalikan populasi kucing liar karena erat kaitannya dengan pencegahan penyakit rabies itu. Jadi sekarang banyak ya saya lihat penyayang hewan ya, mereka membawa makanan hewan, makanan kucing, ketemu kucing di stasiun, di pasar, itu di jalan dikasih gitu. Jadi sekarang saya perhatikan, mungkin sebelumnya kita jarang lihat ya, sekarang kita hampir sering melihat pemerhati hewan ya memberikan makanan pada kucing-kucing liar itu gitu. Jadi PR kita juga di Puskeswan dan dinas ya untuk pengendalian populasi itu untuk yang kucing liar gitu. Banyak Mbak. Mungkin solusinya mungkin ya ke depan kami mencoba kalau permintaan banyak terhadap misalnya di perumahannya Mbak Fitri ada kucing-kucing liar yang memang tidak dipelihara di dalam rumah ya, atau di jalanan umum, bisa bersurat kepada kami, nanti kita lakukan verifikasi apakah bisa kita lakukan steril untuk kucing-kucing tersebut. Oh gitu, oke. Berarti caranya bisa bersurat ke Puskeswan ya dok ke ya? dinas gitu, ke DKP 3, nanti kita verifikasi ya apakah bisa kita lakukan steril di lokasi tempat kucing itu. Cuman karena belum ada penampungan ya, kucing itu kita kembalikan ke tempat ya kita cuma mengurangi populasinya aja. Oke, makanya kenapa ada salah satu program sterilisasi itu ya dok Ya, ya? untuk mengendalikan populasi kucing liar gitu. Iya, kucing liar. Kalau di kucing pemilik sudah banyak kesadaran ya, mereka kan punya pilihan apakah mau meliharanya banyak atau sedikit. Kalau mereka tidak mau melihara banyak, mereka biasanya udah steril gitu hewannya, mau betina apa yang jantannya gitu Mbak Fitri. Nah dok, kalau misalnya nih kita nemuin kucing gitu ya, yang aduh cakep banget nih kucingnya, mungkin karena kebanyakan kucing jantan itu ketika birahi dia cenderung cari cewek kali ya, cari betina gitu ya. Kemudian akhirnya kabur dari rumah, bingung pulangnya gitu kali ya. Nah, kita tahu ini kucingnya itu sudah divaksin atau belum, kan kita nggak tahu ya dok ya, karena itu tadi kita nemuin kucingnya dalam kondisi nggak tahu pemiliknya siapa gitu. Kemudian dia sudah divaksin apa belum, itu mendingan datang ke Puskeswan diperiksa atau gimana dok? Kalau menemukan
kucing kondisi seperti itu ya kalau mau di check up silahkan. Tapi untuk mengetahui udah divaksin atau belum kan dia nggak bawa bukunya, jadi kita nggak tahu juga. Iya ya dok ya. Jadi tapi boleh nggak dok kira-kira kita datang nih divaksin gitu Pak, sementara dia dulu pernah divaksin sebenarnya gitu? Salah satu syarat, misalkan sering ada beberapa klien yang menanyakan ke kita juga, dok kucing saya mau vaksin nih, saya tanya dulu di rumah udah berapa lama bu? Udah sekitar 2-3 hari, oh saya belum bisa, harus dikarantina sekitar 14 hari sampai 1 bulan kadang-kadang. Jadi untuk melihat kondisi kesehatan dia. Soalnya kalau kita vaksin dalam kondisi yang ada virusnya, itu malah mematikan si kucing tersebut. Jadi kalau Mbak menemukan kucing, sabar dulu aja di rumah, di karantina dulu selama 7-14 hari. Kalau misalkan tidak ada masalah segala macam, di check up boleh kita cek kesehatannya. Bahkan untuk divaksinasi juga bisa istilahnya. Itu juga jadi pertanyaan saya dok, karena waktu itu pas nemuin kucing ya kita mau mandiin ya, maksudnya biar masuk rumah tuh dalam kondisi udah bersih gitu ya. Ketika datang ke groomer ternyata ditanya itu tadi dok, jadi sudah protokolnya ya dok ya, jadi harus 2 minggu dulu di rumah gitu ya. Ternyata memang alasannya seperti itu ya. Jadi supaya tahu benar-benar kondisinya si kucing ini dalam kondisi yang sehat ya, stabil gitu ya dok ya. Berhubungan dengan masa inkubasi suatu penyakit soalnya. Mungkin supaya tidak menularkan juga ke kucing yang ada yang di rumah gitu Mbak. Jadi kalau baik mendatangkan hewan apa aja gitu ke suatu tempat yang sudah ada hewan sebelumnya, itu prinsip karantina itu perlu. Jadi dipisahkan dulu. Jadi selama karantina itu lebih kurang 2 minggu. Jadi supaya kita bisa memantau ini kondisi yang hewannya baru datang. Banyak kejadian itu kalau langsung digabung itu akan menularkan penyakit yang terbawa. Iya, berarti intinya mah kalau ada hewan datang dari luar harus dipisahin ya, dengan di karantina dipisahkan dengan yang lain gitu ya, supaya nggak tadi terjadi penularan. Kemudian kalau ketemu ditemukan gitu ya, atau menemukan kucing gitu ya udah 2 minggu pokoknya ya harus dipisah dulu, baru kemudian boleh dimandikan atau boleh dilakukan vaksin gitu ya dok. Kalau mau dicek lebih baik ke cek langsung dulu ke dokter atau vetnya. Dok boleh dimandiin nggak? Dok boleh ini. Oke. Vet, istilahnya veteriner kalau kita. Veteriner. Iya, dokter hewan. Vet dokter hewan. Oh, vet itu dokter hewan. Iya. Jadi manggilnya jangan dok ya, berarti sebenarnya vet ya. Oke, ternyata dokter hewan itu panggilannya vet. Ya bahasa Inggrisnya mungkin ya. Oke dok, di akhir ide podcast nih dok, kita biasa menanyakan apa sih idenya para tamu nih ya, narasumber kita gitu ya, terhadap Depok. Punya mimpi apa sih atau punya ide apa sih dok? Mangga. Baik, untuk saya dulu ya. Untuk saya mungkin idenya yaitu tadi Mbak, tempat penampungan hewan ya. Bercita-cita bermimpi ada tempat penampungan hewan di Kota Depok yang memadai ya. Jadi kita bisa menampung baik kucing liar, anjing liar yang meresahkan masyarakat atau yang tidak diterima di masyarakat ya, kita pelihara, kita rawat, kita vaksin dan kita steril. Nanti bisa setelah itu kita tawarkan lagi ke masyarakat untuk bisa mengadopsinya gitu. Mungkin itu dari saya yang mimpinya, sama mungkin puskeswannya ditambah gitu. Bukan hanya satu di Kota Depok. Ini curhat kayaknya. Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan puskeswannya bisa nambah ya, karena secara jarak kan kalau dari Cimanggis atau Tapos agak jauh ya. Kasihan masyarakat yang di wilayah misalnya kecamatan dari Jatijajar, dari Tapos itu ke Sawangan gitu. Jadi makasih ya dok sudah saya soalnya sempat mikir, di sana ya lumayan ya kalau dari Tapos gitu ya, jaraknya ke Sawangan ya. Mimpinya ada lagi di wilayah timur seperti RSUD ya. Ya, amin. Dokter Hendra dok, apa dok? Ada ide kah dok? Jadi sama mungkin ya, yang kalau puskeswan ya, berkenaan dengan puskeswan yaitu merintis penampungan ya. Bukan penampungan sih istilahnya apa ya? Karantina kalau bisa ya, karantina penampungan juga. Terus mungkin untuk kita sebagai praktisi lebih ke arah peningkatan kualitas mungkin ya, pelatihan
peningkatan peralatan-peralatan, insya Allah kedepannya lah mungkin lebih bagus lagi. lebih bagus Amin, lagi. amin. Oke, Bisa didoain. melayani lebih banyak lagi, bisa melayani untuk kasus-kasus yang lebih yang saat ini belum bisa kita tangani gitu. Betul. Melayani Amin. lebih Mudah-mudahan banyak lagi kamu- masyarakatnya gitu. Oke, terima kasih banyak ya Dok ya sudah hadir di Ide Sama Podcast. Itu tadi bincang-bincang kita dengan 2 dokter hewan dari Puskeswan Kota Depok, dan ternyata banyak banget loh fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Puskeswan Kota Depok secara gratis. Jadi jangan lupa untuk terus pantengin IG-nya Puskeswan Kota Depok untuk kalau kita mau datang konsultasi gitu ya, jangan lupa untuk daftar dulu karena ada kuotanya juga. Dan kalau mau ikut steril, pantengin terus di awal bulan Instagramnya Puskeswan Kota Depok. Itu aja Ide Podcast edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini ide gue, mana ide lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?